Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang baik, perkenankan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ini adalah tugas 1.1a.8 koneksi antar materi dan refleksi modul 1.1. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Akad Yulianto, SPD MSI, CGP Angkatan 7, yang dibimbing oleh Ibu Sri Handayani, Fasilitator CGP Angkatan 7, dan Ibu Lia Cabana, Pengajar Praktik CGP Angkatan 7. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum memahami tentang kodrat alam dan kodrat zaman, saya menganggap siswa adalah sama dan dapat diperlakukan dengan cara yang sama pula. Sesudah memahami tentang kodrat alam dan kodrat zaman, saya menganggap bahwa siswa memiliki keunikan masing-masing yang harus dihargai. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua. Tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Atau dengan kata lain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum memahami tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, saya berpikir bahwa tujuan pendidikan hanya sebagai transfer ilmu saja. Setelah memahami tujuan pendidikan adalah mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, saya berusaha melayani kebutuhan belajar anak yang kelak akan berguna menjadi bekal siswa di masa yang akan datang. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga. Pendidikan adalah menuntun. Sebelum memahami tentang hakikat pendidikan adalah menuntun siswa, saya sering merasa capek, marah jika ada siswa yang ramai atau tidak memperhatikan pelajaran. Setelah memahami tentang hakikat pendidikan adalah menuntun siswa, saya berusaha memahami kebutuhan belajar siswa dengan cara belajarnya supaya siswa mampu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat, tentang pendidikan budi pekerti. Sebelum memahami tentang pendidikan budi pekerti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidikan budi pekerti itu bersifat tetap, yang mampu menutup sifat biologis yang buruk jika diajarkan secara seimbang dengan kecerdasan intelektual. Saya sering merasa sedih dengan perilaku yang tidak baik pada diri siswa. Setelah memahami tentang pendidikan budi pekerti bersifat tetap dan mampu menutup sifat biologis yang buruk jika diajarkan secara seimbang dengan kecerdasan intelektual, saya lebih bersemangat untuk menyampaikan nilai-nilai dan melatih siswa berperilaku santun dan berbudi pekerti yang baik. Sebelum mempelajari modul 1.1 Bapak Ibu, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Guru mendominasi pelajaran di kelas. 2. Pembelajaran sekedar berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. 3. Guru kurang memahami karakter anak. 4. Siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah. 5. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi adalah fokus dari pembelajaran. Bapak Ibu, setelah mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah sebagai berikut. 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 2. Pembelajaran yang dilaksanakan harus berpusat pada murid. 3. Menghargai setiap karakter anak. 4.
mengemas pembelajaran secara menarik untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 5. Memberikan kebebasan pada setiap murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang keenam, lebih cermat melihat bakat anak dalam rangka untuk menuntun kodratnya. Bapak Ibu, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. 2. Pembelajaran yang menghargai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa. 3. Menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat. 4. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 5. Menerapkan sistem AMONG, pendidik adalah menuntun. 6. Memperkuat pendidikan budi pekerti. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan permainan yang sesuai dalam pembelajaran. Bapak Ibu, dari paparan yang sudah saya sampaikan, saya menarik beberapa kesimpulan, antara lain: 1. Pendidikan adalah menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. 2. Melihat siswa dengan rasa menghormati. 3. Melepaskan segala ikatan apapun. 4. Mendekati siswa dengan kesucian hati. 5. Jangan pernah menuntut tetapi menuntun. 6. Mempertebal pendidikan budi pekerti. 7. Berpihak kepada siswa atau menghamba kepada siswa. Bapak Ibu yang baik, demikian paparan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak dan Ibu guru hebat.